Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Filipi pasal 3. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercatat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku tahu memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku lahirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan di situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 21. Judulnya mengenal Kristus, keuntungan sejati hidup orang percaya. Rasul Paulus membuka pasal ini dengan ajakan sederhana namun kuat. Bersukacita dalam Tuhan, bukan bersukacita karena keadaan, bukan karena keberhasilan, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi dalam Tuhan. Sukacita ini adalah pondasi iman yang kokoh, yang tidak mudah digoncangkan oleh perubahan dunia. Yang pertama, jangan mengandalkan hal lahiriah. Paulus dengan tegas memperingatkan jemaat agar tidak tertipu oleh orang-orang yang membanggakan hal lahiriah, status rohani,
tradisi agama, atau prestasi keagamaan. Menariknya, Paulus bukan orang sembarangan. Di sunat hari ke-8, bangsa Israel suku Benyamin, orang Farisi yang taat, bahkan sangat serius sampai menganiaya jemaat. Jika keselamatan bisa diraih lewat prestasi, Paulus pantas menerimanya. Namun justru disinilah pelajarannya, semua itu tidak menyelamatkan. Renungan untuk kita, apakah kita masih diam-diam mengandalkan pelayanan kita, lama kita ikut ke gereja, jabatan rohani kita, atau kesalehan lahiriah kita? Yang kedua, Kristus lebih bernilai dari segalanya. Paulus membuat pernyataan yang radikal. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan ia menyebut semua itu sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Ini bukan berarti prestasi dan latar belakang tidak berguna, tetapi tidak lagi menjadi dasar hidup dan keselamatan. Renungannya, apa yang paling kita banggakan hari ini? Apakah Kristus masih menjadi yang terutama atau hanya tambahan? Yang ketiga, kerinduan sejati mengenal Kristus lebih dalam. Ayat 10-11. Paulus tidak hanya ingin tahu tentang Kristus, tetapi mengenal Dia secara pribadi. Kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya menjadi serupa dengan Kristus. Iman Kristen bukan iman yang hanya mencari berkat, tetapi iman yang rela berjalan bersama Kristus, baik dalam kemuliaan maupun penderitaan. Renungannya untuk kita, apakah kita hanya ingin kuasanya, atau juga mau setia dalam proses pembentukannya? Yang keempat, hidup yang terus berlari, bukan berhenti. Ayat 12-16. Paulus dengan rendah hati berkata, aku belum sempurna. Namun ia tidak berhenti, ia terus mengejar panggilan surgawi itu. Kunci pentingnya melupakan yang di belakang atau kegagalan maupun keberhasilan. Mengarahkan diri ke depan, berlari menuju tujuan. Renungannya buat kita, jangan terjebak masa lalu. Jangan puas dengan pencapaian rohani kemarin. Tuhan masih bekerja hari ini. Yang kelima, hidup sebagai warga kerajaan surga. Ayat 17-21. Paulus menutup dengan kontras yang tajam. Ada yang hidup untuk dunia, ada yang hidup sebagai warga surga. Warga negaraan kita lah di dalam surga, artinya nilai hidup kita berbeda. Tujuan kita berbeda, harapan kita bukan di dunia. Dan suatu hari Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi mulia. Apakah hidup kita mencerminkan kewarganegaraan surga, atau justru terlalu melekat pada dunia? Filipi 3 mengajak kita untuk melepaskan kebanggaan diri, menjadikan Kristus sebagai keuntungan sejati, terus berlari dalam iman dan hidup dengan pandangan kekal. Bukan siapa kita, bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa Kristus dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.